Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan masuk dalam satu seri baru yang berjudul Ayo Semangat. Ya, ayo semangat Indonesia. Kita baru saja merayakan 75 tahun kemerdekaan. Dan tema perayaan kemerdekaan kita adalah Ayo Indonesia Maju. Episode pertama saya akan beri judul The Supreme Motivation. Motivasi yang tertinggi untuk kita terus bersemangat dan melakukan karya yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Teks kita adalah Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan ke-21. Tetapi saya akan fokus kepada satu ayat ini saja. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rasul Paulus memberikan banyak sekali seperti bullet points, perintah-perintah singkat, perintah-perintah pendek di dalam pasal ini. Dan ini seperti sebuah respons kepada kasih karunia Tuhan, kepada kemurahan Tuhan, lalu kamu lakukan semua ini. Nah, di sini kita akan bisa bertanya kepada diri kita, berbicara mengenai motivasi. Karena ini bukan berbicara siapa kuat, siapa yang paling kaya, tetapi motivasi yang paling tinggi itu yang membuat orang bisa mencapai goal atau tujuan, impian yang dia miliki atau yang dia tanamkan, terutama yang datang daripada Tuhan. Jadi kita mesti tanya diri kita seperti ini. Apakah saya ini semangat di dalam melayani Tuhan? Apakah saya rajin? Atau saya nggak peduli dengan apa yang sudah dia lakukan ke dalam hidup saya. Saya hari ini ingin memberikan kepada kita motivasi yang tertinggi. Dan itu lahir dari apa yang Paulus katakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Dia katakan, karena itu, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itulah ibadahmu yang reasonable, yang masuk akal. Jadi bukan ibadah yang mengada-ngada. Ini ibadah yang setiap orang bisa lakukan. Tetapi dimulai dengan sebuah motivasi tertinggi. Apa motivasi yang terutama untuk kita bisa berkorban, untuk kita bisa hidupnya berubah cara berparadigma kita? Apa motivasi kita sehingga kita bisa bersedia untuk menyerahkan bahkan seluruh nyawa kita? Apa? Dan jawabannya di sini adalah kemurahan Tuhan. Anugerah yang berlimpah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, yang membuat kita bisa menjadi ciptaan yang baru. Anugerah itu yang membuat kita memiliki titik awal berjalan untuk hidup di dalam ciptaan baru. Anugerah dan kemurahan Tuhan inilah yang menjadi the supreme motivation untuk kita hidup dan kita ada dan kita melayani. Kemurahan Tuhan memanggil kita untuk menjadi rajin, bersemangat di dalam melayani Tuhan. Jadi kita lihat ada 3 hal. Yang pertama, kemurahan Tuhan memanggil kita untuk tidak malas. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kata kerajinan kendor itu diterjemahkan dari satu bahasa Yunani sebenarnya yang artinya malas, lazy. Dan di dalam kitab Amsal yang dalam bahasa Ibrani tapi diterjemahkan dalam bahasa Yunani, kata ini dipakai untuk menerjemahkan kata pemalas, sluggard. Di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 6 dan 9 dikatakan, hai pemalas, belajarlah engkau dari semut. Di mana semut itu giat, terus giat. Nah, pemalas itu ya golek kiri, golek kanan, dan akhirnya kemiskinan akan menyerbu dia. Pak Markus, saya mesti giat bekerja karena kalau enggak saya enggak hidup. Untuk pertanyaan itu, saya memiliki 2 jawaban. Pertama jawabannya adalah, setuju saya dengan saudara bahwa kita perlu giat bekerja karena bekerja bukan untuk sekedar menghasilkan uang untuk penghidupan. Tetapi bekerja di dalam kitab Kolose 3 ayat 23 sampai 24 adalah wujud motivasi kita menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, lakukan itu semuanya kepada Tuhan dan seperti untuk Tuhan. Kita bekerja dengan giat, rajin, kerja keras. Karena itu juga adalah cara memuliakan Tuhan. Yang kedua tapi adalah kita bekerja giat, rajin, memakai karunia-karunia yang ada pada kita. Di dalam
Roma pasal yang ke-12 ayat 3 sampai 8, di situ Paulus mendaftarkan karunia-karunia yang kelihatannya karunia ini banyak kita lihat sehari-hari. Karunia memberi kepemimpinan, karunia mengajar, karunia untuk memberi nasihat, karunia untuk bermurah hati, karunia untuk ramah tamah, hospitality, karunia untuk memberi, berkorban, melayani orang dengan keuangannya. Ini karunia-karunia kelihatannya sangat simpel untuk keutuhan dan kemaslahatan bersama. Pakai karunia itu, giat untuk kita melakukannya. Yang kedua, bahwa kemurahan Tuhan bukan hanya memanggilkan untuk menjadi rajin, tetapi juga untuk membuat kita menyala di dalam roh. Dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala itu aslinya artinya roh yang mendidih. Nah, inilah roh yang menyala-nyala, yaitu roh yang penuh dengan semangat untuk melayani Tuhan. Dan semangat ini bukan sekedar semangat yang datang dari kita pompa diri kita, human spirit. Tetapi saya percaya bahwa human spirit, tapi karena kita datang dari Tuhan, Roh Kudus yang tinggal pada kita itu yang menjadi empowerment, yang menjadi tenaga penggerak, pendorong untuk kita bisa melakukan semuanya. Semangat dalam agama adalah keinginan membara untuk menyenangkan Tuhan, untuk melakukan kehendaknya, dan untuk memajukan kemuliaannya di dunia dengan segala cara yang mungkin. Inilah yang namanya zealous people, orang yang berapi-api untuk melakukan demi Tuhan dan dengan segala cara yang mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahwa kemurahan Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan. Bagaimana cara praktisnya? Semua orang adalah pelayan Tuhan. Semua orang dipanggil untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang tidak. Karena apa? Karena kita ini sudah ditebus. Kita ini dibeli oleh Tuhan. Kita ini dulu adalah budak dosa, hambanya iblis. Tapi kemudian setelah kita ditebus oleh darahnya, kita menjadi milik Tuhan. Dan seorang hamba itu tidak punya hak lagi di dalam kehidupan orang Romawi atau zamannya Paulus. Seorang hamba dibeli. Dia for life, seumur hidup mengabdi kepada Tuhan. Dia pakai kata hamba di sini melayani adalah doulos. Doulos itu artinya budak. Dan di sini itu waktu dari budak itu, uang dari budak itu, bahkan semua tenaganya itu semua milik tuannya. Bahkan ditindik biasanya di sini. Kalau ditindik di sini itu ada nama tuannya. Dia bicara mengenai apa? Even identity-nya, identitas budak itu pun bukan identitas dirinya lagi, tapi identitas tuannya. Nah, pada waktu itu, orang-orang yang melayani ini adalah budak-budak. Dan dia tahu bahwa semua untuk kepentingan tuannya, seumur hidup, kalaupun kita ini berpindah tanggung jawab, ya, tidak ada kata pensiun. Mungkin beberapa di antara sahabat ini sedang masuk dalam usia yang orang pekerjaan mengatakan sudah hampir pensiun. Ya, boleh saja tanggung jawab kita beralih kepada yang lain. Tetapi kita tetap melayani Tuhan di dalam kapasitas kita. Melayani Tuhan juga itu digambarkan seperti satu tubuh di dalam Roma 12 ayat 3-8. Di mana semua organ itu harus berfungsi. Kalau ada satu organ yang gagal berfungsi di dalam tubuh kita, maka tinggal tunggu waktunya tubuh itu akan shutdown dan meninggal. Itu sebabnya kalau kita bilang gagal jantung, langsung orang itu meninggal. Kenapa? Karena gagal berfungsi. Dan saat ini, berapa di antara kita yang sebenarnya Tuhan suruh kita untuk berfungsi dalam tubuh Kristus, di dalam komunitas rohani, di dalam komunitas gereja di mana saudara melayani. Tetapi kemudian kita menolak karena kita merasa bahwa itu bukan porsi saya. Tidak, kita semua dipanggil dengan kapasitas kita. Dan juga kita melayani bersama-sama dalam komunitas. Jadi kita nggak melayani sendirian. Tujuan dan rencana Allah selalu bukan cuma kita selamat sendirian. Tidak pernah ada yang namanya sekedar salvation untuk purpose-nya individualistik. Enggak. Kita diselamatkan untuk masuk ke dalam satu komunitas bersama-sama untuk hidup di jalan Tuhan. Dan kemudian berkembang. Dan komunitas yang berkembang ini menjadi showcase, menjadi satu contoh, model kerajaan Allah yang orang lihat, oh begini ternyata kalau orang itu di dalam Tuhan.
Oh, begini keluarganya kalau dalam Tuhan. Oh, begini kalau mereka beribadah. Oh, begini kalau mereka kerja. Itu dia. Jadi kita percaya bahwa kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Tetapi kita perlu memiliki motivasi tertinggi, yaitu apa? Saya sudah menerima kemurahan Tuhan. Ini bukan karena gagah perkasa saya, tapi karena Tuhan panggil saya. Tapi kemudian, karena itu, saya akan giat. Bangun pagi-pagi untuk kemudian kita bekerja. Dan supaya kita bisa pada waktu tidur nanti, kita bisa puas dan mengatakan, saya sudah menyelesaikan bagian saya hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita menjadi giat. Mari kita menyala-nyala, antusias di dalam Tuhan. Dan mari kita melayani Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami mengingat akan karya-Mu. Dan bahkan Tuhan, kami mengingat kesetiaan-Mu kepada bangsa kami 75 tahun Indonesia yang sudah meraih kemerdekaan. Kami berdoa supaya kami terus semangat, di mana kami terus mengabdi Tuhan kepada Engkau lewat pekerjaan, lewat bangsa kami, lewat karya-karya dan pengabdian kami di dalam institusi dan lembaga negara maupun di dalam komunitas kami. Dimanapun dan apapun tanggung jawab kami, biarlah kami Tuhan menyadari, kami melakukan semua itu kepada Engkau dan seperti kepada Engkau. Dan terima kasih kekuatan yang Engkau berikan kepada kami, yang sekuat tenaga Engkau backup kami Tuhan. Dan terima kasih pada saat ini juga, bahwa bersama-sama dengan yang lain, kami bergandengan tangan untuk memakai sebuah karunia-karunia, talenta, dan kekuatan yang ada pada kami. Untuk kami berkontribusi aktif dan menjadi berkat kepada sekeliling kami, kepada bangsa kami, dan juga kepada pelebaran kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.